jannah? Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim bersama dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bertepatan pada hari ini Minggu 19 Februari 2023 dengan tema memaknai dan menghayati kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan semoga kita semua yang berada di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada siang hari ini ialah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi lanjut sari tilawah, yang ketiga pembacaan sholawat, yang keempat sambutan ketua pelaksana, yang kelima acara inti yakni ceramah agama yang akan nantinya dilanjutkan dengan doa, dan yang terakhir ialah penutup. Baiklah Bapak Ibu dan juga adik-adik, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi dan juga sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fatir dan juga Ananda Rafa. Kepada Ananda sekalian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Rafa dan juga Ananda Fatir yang telah membacakan kalam ilahi pada siang hari ini. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mana lagi suaranya dong, kakak mau dengar ya? TPQ Miftahul Jannah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, kita lanjut acara selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Adinda Fitri. Kepada Adinda Fitri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Marto Utomo selaku penceramah, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Isra Mi'raj pada hari ini, dan anak-anak kami titik Miftahul Jannah yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di tempat ini insya Allah penuh barokah, amin. Dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini TPQ Miftahul Jannah dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Amin. Kami selaku penyelenggara sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar sehingga akhir acara. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta anak-anak kami yang kami sayangi, sebagai umat Islam sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dapat lebih baik menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi segala larangan-larangan. Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Marto Utomo SSOS atas nama penyelenggara peringatan Isra Mi'raj. Kami berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah Isra dan Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh kita semua, untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup sambutan ini, kami selaku penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu khilafan kami yang tidak kami sengaja, dan mohon kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik bagi kami. Khairul kalam, Allahumma fi illa aqatil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, adik-adik, jemaah rahimakumullah, kita masuk acara inti kita, yakni ceramah agama yang nantinya akan langsung dilanjutkan dengan doa.
yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Margo Utama Esos. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Margo Utama Esos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ghuril mayyamin muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mulia dan mudah-mudahan kita bersama yang hadir pada kesempatan ini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Jujur saja saya sangat terharu pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan acara yang sesederhana mungkin. TPQ Miftahul Jannah tetap mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Jujur saya terharu dan bangga. Biarin hujan-hujan, tenang aja ibu, fokus sama saya aja. Karena di sebuah kampung, maaf ibu-ibu, toh ternyata kita penduduknya banyak, yang hadir cuma segini-ginilah. Ya enggak? Artian ini sebuah membuat saya terhanyut. Artian TPQ Miftahul Jannah dengan segala kegigihan dan kekurangannya tetap mengadakan satu peringatan momentum yang sangat-sangat luar biasa. Yang peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, ibu-ibu. Tadi adik-adik kita udah baca, ya Allah senang melihat adik-adik kita pada bisa ngaji, udah belajar marhaban ya Nabi, salam alaika. Lumayan. Siapa yang bisa nyuruh-nyuruh seperti ini kalau bukan gak ada guru ngajinya, Bu? Ya Bu ya. Cuma kan persoalannya terkadang kita ini yang menjadi masyarakat kita bersama, maaflah ini cerita saja kita sharing. Anak-anak kita dilatih belajar pengetahuan tentang agama di TPQ Miftahul Jannah ini. Sudah mulai bisa belajar ngaji, baca alif, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, bunyinya A, I, U. Kalau memang masih dipakai metode itu, mungkin kalau orang sekarang makainya Iqra, mim di atas mata, di atas ta, mim depanmu, artinya matamu. Artinya metode ini sudah nggak dipakai lagi. Oke, kita belajar Iqra nggak apa-apa. Tapi alangkah pentingnya hal-hal seperti ini ditanamkan ibu-ibu yang ada di dalam. Mulai dari kecil usia dini, apalagi ini perintah Isra wal Mi'raj, ibu-ibu. Secara catatan sejarah, ini Isra Mi'raj satu peristiwa penting berkaitan kewajiban yang lain. Malaikat turun nemuin Kanjeng Nabi Muhammad, peristiwa zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ketika perihal sholat,
Nabi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dan bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artian ini perihal ini sangat penting sehingga Rasulullah diangkat sampai bertemu dengan Allah, saking pentingnya, saking urgensinya tentang perkara ini salat. Kita tahu Isra Mi'raj ini adalah satu sejarah yang tercatat, kewajiban kita akan sholat 5 waktu ibu-ibu. Itu paling penting. Dan mulai usia-usia dini nih kita sebagai orang tua, karena orang tua itu Pak, Ibu, harta yang paling terbaik adalah walidin salih, anak-anak yang soleh. Cepat lambat ibu yang ada di belakang, apalagi yang ada di sebelah kiri saya, ya Allah, kalau waktu usia itu maghrib menjelang isya itu waktunya tinggal sebentar lagi ya ibu ya, paling ada 50-60 ya bu ya. Waktunya tinggal dipakai untuk ibadah. Kalau nggak ibadah ya susah. Lagian kita cepat lambat ibu-ibu yang hadir di sini, inilah generasi-generasi penerus kita. Karena kalau anak-anak dititipkan harta nggak bakal jadi orang. Kalau anak dititipkan harta, beradik-beradik berantem, ibu-ibu, betul tidak? Kalau anak-anak dititipkan ilmu, anak-anak ibu bisa ngaji dan itu akan membantu ibu kelak di mahkamah robaniyah di alam kubur ibu. Kalau anak-anak ibu bisa matik-matik, ibu lagi disiksa di dalam kubur, nggak ngebantuin. 1 tambah 1 2 nggak bantu itu. Apalagi anak-anak ibu misalnya kuliah bahasa Inggris. What your name, siapa namamu, keren bahasa Inggris. Nggak bakal nolongin bahasa Inggris di alam kubur ibu. Anak ibu pinter misalnya jago fisika, sekolah penerbangan yang mahal luar biasa. Ketika tidak bisa ngaji, susah ibu-ibu di alam kubur. Halo, didengar ya, ya Allah, serius semua yang ngedengerin. Saya bangga loh bu, bener masih semangat ngedengerin ngaji. Artinya ini saya ingin ajak berpikir ibu, kan kita cepat ataupun lambat kita harus meninggalkan dunia ini, betul tidak? Suka nggak suka kita tinggalin ini dunia. Harapan kita terhadap anak-anak kita yang mampu bisa ngaji Quran. Karena kalau anak sudah ngaji Quran, lihat keterangan Rasulullah, idza matabnu adam min qata'a amalahu illa min talatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'ulah. Ketika kita semua meninggalkan dunia ini, saya ibu cepat lambat akan meninggalkan dunia ini. 3 hal semua itu akan terputus amaliah kita, terkecuali 3 hal yang terakhir adalah awalidin salihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, amin ya robbal. Ibu-ibu kesinian dikit lah, gak apa-apa, hujan lah. Di saat anak-anak ini kelak mampu bisa ngaji, itu yang jadi amalia kita. Kalau barang dunia, motor, mobil mewah kita tinggalkan, tapi amal sebaik-baiknya amal adalah ini nih, anak-anak ini. Karena di saat anak-anak ini bisa baca Fatihah, dia sholat, kita tinggal terus kotor amaliyahnya. Karena ilmu yuntanfa'u bih, ilmu yang manfaat itu tidak akan pernah terputus kendati pun kita meninggalkan dunia ini. Makanya ustadz-ustadz itu harus punya pedoman seperti itu, Pak Sofian. Jangan mikirnya dunia aja terus jalan Isra Mi'raj nggak ada makanan, jalan udah, yakin. Itu mah kelewatan aja kalau ibu nggak ngasih mah. Ada acara gede ini melongo aja, ibu-ibunya nggak ada bantu-bantunya. Apa ibu-ibu? Jangan gitu ya bu ya. Harus bu. Ayo ketawa si ibu. Artian gini ibu, kita bicara tentang Isra Mi'raj, ya Allah, ini tafikin miftahul jannah. Ada upaya proses penyadaran buat kita bersama diingatkan, oh ini peristiwa yang sangat begitu penting. Sebenarnya bisa aja diadakan satu masyarakat kampung sih segala gede-gedean bisa. Tapi ternyata DPK ini mengadakan hal ini dengan segala keterbatasan untuk mengingatkan pentingnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini bu perihal tentang sholat, yang mana sholat ini digambarkan oleh ulama seperti raksun, seperti kepala. Makanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak, saya nggak punya tangan masih disebut manusia tidak? Saya nggak punya tangan adek masih disebut manusia? Ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak punya kaki disebut manusia masih?
Tapi jika saya tidak punya kepala, apa saya masih disebut sebagai manusia? Tidak, saudara. Makanya sholat itu umpamakan kepala. Jika ada di kampung kita, tetangga kita, anak kita, keturunan kita nggak mau sholat, sama saja mereka itu adalah mayit yang berjalan, saudara-saudara. Jadi bahaya. Apalagi Rasulullah sampaikan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalimat selanjutnya, waman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka orang tersebut telah mendirikan ini agama Islam. Dengerin. Tapi lihat kalimat selanjutnya, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sesungguhnya orang tersebut telah menghancurkan agama Islam ini. Jadi kita nggak bisa sekarang ini ibu-ibu punya anak gak sholat dibiarin aja, nggak bisa. Karena anak kita, keturunan kita, tetangga kita, kalau nggak mau sholat, jangan punya prinsip, oh bodoh lah yang dosa-dosa dia, yang masuk neraka dia. Islam nggak gitu, saudara. Soal kalau semakin banyak satu kampung itu tidak sholat, maka agama Islam ini akan runtuh dengan sendirinya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ibu, ya kalau punya anak, punya cucu di rumah nggak sholat, jangan dibiarin. Apalagi Rasulullah menyampaikan ibu kalau punya anak sholat itu manfaat buat ibu. Murus sobiya bis shalah, perintahkan anakmu untuk sholat idza balagu sab'as sinin, ketika usia 7 tahun. Wa idza balagu asras sinin fadribuha, kalimatnya. Ketika anak-anak ibu telah nyampe usia 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Ini pesan agama, Pak Sofian. Cuma kan persoalannya sekarang, kalau kita mukul anak, ustadz mukul anak, dilaporin ke polisi, saudara, kena KPAI kita, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pimpinannya namanya Kaseto, yang komo-komo dulu itu. Sedangkan kita di dalam Islam, karena ini anak-anak kita, fadribu. Jika anakmu dalam usia 10 tahun belum lagi mau ke masjid, belum lagi mau ke tempat TVQ, pukul. Kadang kita gitu. Halo ibu-ibu, halo ibu, ya kadang anak-anak kita, cucu kita pulang dari sekolah ditanya, nah ada PR apa enggak, udah makan apa belum, betul tidak? Halo bu, betul tidak? Pernahkah kita menanyakan kepada anak kita yang baru pulang sekolah, nak udah sholat dohor belum? Pernah? Tidak, ibu-ibu. Padahal sholat adalah sesuatu yang awal, dan ibu-ibu juga. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Amalan yang paling pertama dihisab kelak di yaumul qiyamah, sholat. Fa'in pasadat, mangka bila rusak si sholat, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Jika bagus sholatnya, wa'in soluhat, maka apabila bagus sholatnya, maka bagus semuanya. Jadi sholat menjadi tolak ukur. Kendati pun ibu rajin sedekah, rajin dan lain sebagainya, ketika tidak sholat, gak bisa, saudara-saudaraku sekalian. Karena sholat adalah merupakan wadah. Kayak ini nih ya, saya gambarkan, ini kan piring nih sholat nih, ini sedekah nih. Kalau kita sedekah nggak ada piringnya, dia ambrol, nggak ada. Karena inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, amalan paling pertama yang ditanya kelak di mahkamah robbaniyah adalah tentang sholat. Ketika sholatnya bagus, maka bagus semua. Ketika sholatnya rusak, maka rusak seluruh sholatnya. Ibu-ibu jamaah Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Mi'raj, Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa Palestina sekarang, Mi'raj sampai langit pertama, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ibu-ibu. Ketika dalam proses perjalanannya Rasulullah melihat sekelompok manusia yang dia membentur-benturkan kepalanya, pecah, kembali bagus lagi, dibenturkan sendiri lagi, pecah, bagus lagi.
Ditanya sama Rasul, ya Jibril man haula, ya Jibril, siapa itu Jibril? Orang-orang yang memecahkan kepalanya dengan sendirinya. Lalu bagus lagi Jibril, wahai Muhammad, man haula, siapa dia Jibril? Dia adalah umatmu yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Naudzubillahi min. Ini nyata Bu, ini sebuah peristiwa yang disampaikan, yang terlihat dalam proses Isra wal Mi'rajnya Rasul. Dan ini sebuah gambaran bagi umat-umat Kanjeng Nabi yang gak mau sholat, yang gak mau sujud. Dunia aja pikirannya, ngarit aja, ngarit-ngarit. Tadi si ibu, jangan Bu ya, karena dunia ini ngarit tuh gak dibawa nantinya. Ibu banyak duit, nyari duit aja, ibu meninggal, lakinya kawin lagi Bu. Ini beneran, gak percaya. Makanya usia capek-capek, ya jangan capek-capek punya harta. Dalam sebuah kejadian juga Rasulullah diperlihatkan satu kelompok, ya Allah, begitu dia nanam padi tumbuh lagi. Nanam padi langsung tumbuh Bu, nanam tumbuh lagi, nanam tumbuh lagi. Ditanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah umatmu yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu. Ibu-ibu nih pada siang ini yang rajin sedekah kue-kue nih, dah bakalnya begini di surganya nih. Semakin besar sedekah ibu, semakin besar pula ibu nanti kelak di mahkamah Rabbaniyah. Ibu, karena harta yang sesungguhnya, harta yang telah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu punya harta di tabungan, itu belum jadi milik ibu. Itu bisa jadi kalau ibu meninggal jadi milik anak-anak ibu, bisa berantem anak-anak ibu. Kalau milik suami, suami bisa kawin lagi. Iya, jangan ketawa, ibu nyata. Oh, saya kan laki. Iya. Artian Bu, harta yang sesungguhnya itu yang telah ditasarrufkan di jalan Allah. Kayak ibu pada hari ini kasih ustadz-ustadahnya, kasih kiainya, niat sedekah. Yakin Bu. Lihat kalimatnya. Idza falahu asyru amsalha man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Man, siapa orang jaa mendatangkan bil hasanati, satu saja sedekah kebaikan, buah salak, balasannya Allah, maka Allah akan membalasnya asyru amsalha, 10 kali kebaikan. Ibu-ibu mau dibalas 10 kebaikan sama Allah? 1. Makanya rajin-rajin sedekah. Ibu, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Biar yang mudah-mudahan barokah lah ya. Ustadzah yang sabar, jangan ngarep-ngarep sama manusia. Yakin seyakinnya. Pernah pengalaman di guru saya Bu. Guru saya itu Ustadz Muhammad Hidayat. Enggak, ginilah kehidupannya. Di pemerintahan gak mau saya bantu, karena kebetulan saya kan orang pemerintahan, banyak kenal. Gak mau, udah hidupnya gini-gini, hidupin anak kecil aja, ngajarin anak kecil, tapi barokah, muridnya di mana-mana jadi. Ketika dia telah meninggalkan dunia, sekarang dia bahagia, tersenyum, karena murid-muridnya pada jadi, pada tiap hari ngedoain. Dan ini harapan kita sebagai guru ngaji ya Ustazah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di sini jadi soleh-soleha. Amin Ibu. Ya Ibu ya, jadi soleh-soleha. Suami kita yang belum mau sholat, mudah-mudahan asbabiyah Ibu datang ke sini dikasih hidayah sama Allah pengen sholat. Amin. Mudah-mudahan juga kita doakan ustadzahnya ini dan sekeluarga diberikan kekuatan oleh Allah, terus istiqomah di jalan Allah, untuk terus mapai-mapai ngeberesin anak-anak biar bisa baca Quran. Mulia bener ustadzah. Saya itu sedih, saya itu sedih jujur, karena saya biasa kan tahu ya, biarnya saya biasa keluar saya ini Bu. Saya itu nggak di Bandar Lampung saya, tapi ketika melihat ini acara dengan semaraknya, dengan segala bentuk keterbatasannya, makanya sehingga pian itu ke rumah kan teman sama saya, Ustadz ngisi ya di tempat saya, siap. Saya mah, karena kan saya udah tahu gimana pun saya pokoknya siap aja selama mengisi kebaikan. Ayo, saya juga kan pengen berpartisipasi dalam kebaikan Bu.
Saya mau ngasih Sopian duit 1 juta nggak bisa kan? Minimal saya bisa ngasih ceramah, bisa bagi-bagi ilmu sama ibu. Mudah-mudahan pulang ibu singsara radar, ya Bu ya. Jangan lagi gibah lagi, belajar pelan-pelan. Karena dunia ini akan kita tinggalkan ibu ya. Akan kita tinggalkan, suka nggak suka ibu harus ditinggalin. Oh masih ibu-ibu yang udah di dalam ya Bu ya, dipakai ibadah Bu. Waktunya udah tinggal sedikit. Dipakai diam lagi, dipakai dikiran Allah, terus dipakai dikiran ya. Insya Allah nanti kalau dipakai dikiran, sholat dijaga, insya Allah kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja. Sekali lagi kepada ibu dan bapak yang hadir pada siang ini, mohon maaf apabila terdapat kealpaan, mohon ampun kepada Allah. Dan buat ibu-ibu terus dikontrol anak-anaknya, pesan saya jangan dibiarkan, ayo disupport guru ngajinya. Kadang kita kan gak belen, giliran anak PAUD aja ditungguin, ya enggak Bu? Ditungguin, dikasih jajan, mau ke kolam renang 40.000 dibayar, ya enggak Bu? Coba anak ngaji ini coba, yang kira-kira anak ini bakal nolongin kita kelak. Kalau PAUD mah kan gak nolongin. Anak PAUD bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu mah gak nolongin Bu. Tapi kalau anak ibu alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U, udah bisa begitunya saja itu bakal nolong. Ibu ya, diperhatikan anak-anaknya dan guru-guru yang ngaji yang ada di sini, perhatikan biar kita sama-sama barokah. Sekali lagi mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin adada kamalillahi wa kama yaliku bikamali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liustadina wa li ahlina wa li ashabina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, pada siang menjelang sore ini kami menadahkan kedua tangan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami soleh solehah ya Allah. Jadikan anak dan keturunan kami soleh solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai zat yang memberi petunjuk, berikanlah petunjuk kepada saudara-saudara kami yang belum sholat ya Allah. Mudah-mudahan mau sholat ya Allah. Mudah-mudahan mau sholat ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan asbabiah kami berkumpul pada siang ini ya Allah. Jika sempit rizki kami, mudahkan rizki kami ya Allah. Mudahkan rizki kami ya Allah. Zimbarkan rizki kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika doa kami terhalang karena dosa yang kami miliki, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ini di penghujung Ramadan Sya'ban, kita sama-sama sholawat doa tentang nisfu Sya'ban, tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Margo Utama Esos yang telah memberikan ceramah agama pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita terapkan dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya ceramah agama dan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sebagai insan manusia tentunya terdapat salah dan hilaf. Untuk itu saya Anggun Reni selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.